Untuk membahas upaya tiga bakal paslon Pilkada Jakarta yang berebut suara pendukung Anies Baswedan, pemirsa sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Trias Politika, Mas Agung Baskoro. Selamat sore, Mas Agung. Selamat sore Mas Agung Hardiansyah. Ketemu lagi, Mas Agung. Siap, Mas. Agung Kuadrat nih kita sore hari ini. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utara. Mas Agung, dua paslon yaitu RK dan Prabono ini kan sudah bertemu dengan Yusuf Kala. Menurut Anda, ini menjadi upaya Ya, merebut suara pendukung Anies kah begitu atau seperti apa? Karena kita tahu kan, JK ini dinilai dekat dengan Anies Baswedan. persis. Jadi kalau saya bedah secara personal ya, memang JK ini punya kemampuan dan pengalaman memimpin yang panjang dan dibutuhkan oleh RK maupun Mas Pram untuk belajar lebih banyak. Tapi di luar itu ada arahan elektoral di mana kita tahu JK punya relasi yang cukup intim dengan Anies, bahkan dianggap sebagai orang tuanya Anies, mentornya Anies, ya. Dan apapun soal politik Anies pasti akan konsultasi ke JK seperti itu. Sehingga ketika Mas Pram ataupun Bang RK melibatkan JK di sana, otomatis ada arahan bisa menjadi penghubung ataupun konektor yang akan mengkomunikasikan kepada Anies ya perihal apapun soal Jakarta ke depan, bagaimana mencari simpati pemilih, bagaimana menyelesaikan problem-problem akut di Jakarta dan seterusnya. Jadi saya kira JK menjadi simpul untuk ya bagi bagi RK maupun bagi Mas Pram, bagaimana endorse Anies bisa mengalir sehingga Anies efek itu optimal ke salah satu kandidat ya ataupun pemilihnya seperti itu. Jadi saya kira ada peranan krusial JK di situ dan saya kira sudah benar ya Mas Pram maupun Bang RK melibatkan JK di sana, Mas Agung, seperti itu. Oke, jadi output yang diharapkan dari Soan ini adalah masing-masing paslon tadi begitu ya mendapatkan semacam dukungan suara dari apa yang perpanjangan tangan begitu Anies Baswedan melalui JK begitu. Tapi mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana sebetulnya peta sebaran pendukung Anies Baswedan di Jakarta? Iya, kalau ditelusuri lebih jauh ya, pertama bila kita bedah secara elektoral, memang basis-basis pemilih Anies ini banyak berkutat di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan ya, kemudian terakhir Jakarta Pusat. Itu menjadi domainnya, walaupun tetap ada di Jakarta Utara maupun di Jakarta Barat yang selama ini kental menjadi basisnya Pak Ahok ya, PDIP seperti itu. Tapi dengan arahan Ahok sudah ke Mas Pram dan Bang Rano, otomatis tinggal endorse Anies atau Anies efek ini yang tersisa untuk diperebutkan baik oleh Mas Pram maupun Bang RK, karena ini akan menentukan siapa yang memenangkan pilkada seperti itu, Mas Agung. Dan sedikit banyak ini pendukung yang cukup besar ya, sehingga harus dioptimalkan untuk diraih gitu. Yang Oke. kedua yang paling penting sebenarnya ada basis pemilih di mana beririsan dengan kedua kandidat ini ya. Basis pemilih Anies kita tahu adalah masa pemilih Islam perkotaan yang yang mendominasi Jakarta seperti itu. Yang kedua basis pemilih rasional yang memang selama ini puas dengan kinerja Anies dan sedikit banyak sebenarnya berharap Anies bisa memimpin lagi. Oke. Yaitu ditunjukkan dengan tingkat pendidikan SLTA maupun S1 yang cukup tinggi di Jakarta ya, hampir 70% gitu. Nah yang ketiga adalah pemilih-pemilih yang kritis terhadap pemerintahan saat ini. Jadi tiga variabel itu yang menjadi asal muasal pemilih Anies, dan di titik ini sebenarnya Pram lebih diuntungkan ketimbang RK. Ya kalau Mengapa memang RK demikian, tidak. Mas Agung? Iya, karena memang kita tahu Anies ini sekarang memilih berseberangan dengan pemerintah dan itu posisi yang sama sampai sore ini kita Ah, bahas dengan posisi PDIP dan Mas Pram dengan Bang Rano seperti itu. Walaupun makin ke sini memang terlihat semakin ada kabur, proximity berbaur atau gitu mungkin juga karena Mas Pram kedekatan ini dianggap secara dekat dengan istana. Oke, ya ada proximity atau mungkin kedekatan secara standing position antara Anies Baswedan dengan posisi Pramono Anung begitu yang katakanlah sekarang berseberangan dengan kubu pemerintahan begitu. Persis, tapi memang kita tidak bisa melihatnya hitam putih. Kenapa? Karena Pram ini dalam posisi sebagai komunikator, konektor antara PDIP dengan istana, bahkan
ya dalam beberapa aspek Presiden Jokowi cukup dekat dengan Mas Pram sebenarnya ketimbang dengan Ridwan Kamil sendiri karena day to day-nya di kabinet bersama Mas Pram bukan sama Bahkan kami RK. dengar juga kan Mas Pram sampai saat ini masih mengerjakan pekerjaannya begitu ya? Betul, betul. Pengunduran dirinya baru akan diterima setelah rapat paripurna nanti di IKN, Mas Agung. Ah, Mas Agung, tadi kan ada beberapa elemen masyarakat yang basisnya awalnya mendukung Anies Baswedan, beberapa ada yang rasional, ada yang kritis begitu ya. Kemana kemudian migrasi ini berpotensi mengalir deras? Ke Pramono K atau ke RKK begitu. Kalau kita melihat tadi kan berdasarkan kedekatan atau proximity secara standing positioning, tentu ke Pramono karena sama-sama di luar pemerintahan. Tetapi kalau kita melihat pemilih yang rasional, yang tentu mungkin saja melihat gagasan atau mungkin juga melihat ide dari masing-masing cagup dan bacawagub. Bagaimana Anda melihat ini? Jadi pilkada ini kan ujungnya adu rekam jejak ya, adu program, visi misi, adu prestasi, kontribusi selama mereka memimpin. Kalau Mas Pram selama menjadi Menseskap, anggota DPR, Sekjen PDIP itu seperti apa. Kemudian Bang Rano sebagai kepala daerah mulai dari wakil bupati, kemudian wakil gubernur sampai gubernur, sekarang jadi anggota DPR. Begitupun dengan Mas Bang RK ya, dari wali kota Bandung sampai gubernur Jabar, kemudian dibedah lagi Pak Suswono sebagai menterinya Pak SBY, kemudian sebagai anggota Majelis Syuronya PKS, anggota Dewan dan seterusnya. Jadi dua pasang ini akan dikuliti semua hal tentang hidupnya ya, baik yang sifatnya profesional maupun sifatnya yang sebatas emosional ya, bagaimana kehidupan dia di luar aktivitas politik ataupun sebagai pejabat publik. Nah, yang jelas sebenarnya dua pasang ini harus memastikan bahwa mereka punya visi misi program yang bisa disebar ke publik sehingga publik bisa, yang tadi dominasi pemilih rasional, paham dan tahu betul apa yang mereka kerjakan. Dan program-program itu harus rasional dan realistis, ya tidak bombastis dan fantastis sehingga menjual fantasi saja. Ya jadi harus bisa diuji. Dan itu semua ujungnya nanti ada ketika debat kandidat, Mas Agung. Ya biasanya minimal ada 3 fase seperti itu sampai maksimal 5, dan saya kira di situ nanti para pemilih rasional Jakarta akan memutuskan kemana suara mereka akan dialirkan. Tapi sekarang ini saya lihat ya ada kecenderungan mereka untuk menahan dulu suaranya, walaupun untuk sementara ya RK masih unggul ya, tapi bukan berarti ya esok hari ataupun bulan depan RK unggul. Kenapa? Karena di Jakarta semua perkembangan informasi, dinamika politik sangat cepat ya, sangat pesat seperti itu, bahkan dalam sehari bisa berubah konstelasinya. Dan angin politiknya sekarang lebih banyak menguntungkan Mas Pram karena kita tahu ya banyak penolakan terhadap RK Suswono di beberapa tempat ketika mereka belusukan ke lapangan seperti itu, dan itu harus dibahasakan dengan baik oleh tim RK maupun RK bahwa ini alarm bagi mereka untuk berbenah dan terus berinovasi ya, agar pemilih ataupun konstituen yang mereka libatkan bisa simpatik. Karena kalau ini seperti ini terus kondisinya, penolakan di mana-mana, kemudian viral, ini bisa menjadi presiden negatif yang akan membuat ya elektabilitas mereka yang unggul tadi akan tergerus dan ya bahaya bisa dikalahkan oleh Mas Pram. Itu yang pelan-pelan makin lama makin masuk dalam tren positif. Ini menarik juga kalau kita melihat ada penolakan di beberapa titik begitu ya. Padahal kan RK juga cukup identik ya dengan Anies Baswedan. Di masa kepemimpinan Anies kan kita tahu sama-sama PKS begitu kan ya. Identik dengan Anies Baswedan begitu. Dan ini erat kaitannya juga dengan RK begitu. Bagaimana Anda melihat ini? Iya, karena ada PKS di sisi RK dan itu sedikit banyak mengiris ya pemilih Islam perkotaan tadi, Mas Agung. Tapi sayangnya ada posisi di mana kalau kita lihat keberpihakan ataupun sikap politik dari RK Suswono ini yang masuk dalam ya logika pemerintahan sekarang, yang itu membuat pemilih-pemilih Anies yang teriris dengan PKS tadi berpikir rasional lagi, apakah ini kandidat yang layak kita dukung dan sokong di Pilkada Jakarta. Seperti itu. Jadi saya melihat ada peluang atau celah bagi Mas Pram dan Bang Rano untuk membuat pemilih-pemilih yang masih galau ini, undecided voters ini, untuk berpikir kembali sebelum menentukan pilihannya tanggal 27 November nanti. Dan ruang waktunya masih luas ya,
Jadi hati-hati buat Ridwan Kamil yang sementara unggul, dan semangat terus buat Mas Pram dan Bang Rano agar bisa mengejar RK bahkan mengalahkannya di 8 November. Oke. Kita lihat, kita kawal bersama bagaimana jalannya Pilgub DKI Jakarta hingga 27 November mendatang. Mas Agung, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami dan berbagi insight sore hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol bersama lagi. Lain waktu mungkin mampir ke studio langsung, Mas Agung. Selamat kembali beraktivitas.